Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya mau sharing aplikasi website yang saya buat. Itu aplikasinya itu seperti ini aplikasi yang saya buat. Nah, ini dia. Jadi di sini kita bisa melakukan register. Nah, itu dia. Jadi misalkan nih kita register ya. Ini aplikasinya. Misalkan ini data yang telah terdaftar, yang sudah register. Kita mau register yang baru nih, misalkan ya. Di sini kita bisa melihat sudah ada 6 orang yang register. Misalkan kita coba register namanya misalkan Agung. Oke, ini aplikasinya ada sistem registernya. Oke, ada Agung. Misalkan kita buat emailnya misalkan agung2024 ya @gmail.com. Kemudian passwordnya misalkan agung2024. Nah, kita coba register ya, register. Nah, kita bisa melihat nih ketika kita klik register, di sini ada tulisan "Halo Agung, data Anda sudah kami simpan." Nah, berarti proses registrasinya sudah berhasil. Artinya data ini teman-teman akan masuk ke dalam database ini. Yang sebelumnya kan ada 6 orang. Kalau kita refresh, nah ada Agung nih, tuh kan masuk dia. Jadi 7 orang di sini. Nah, kita pun bisa melihat Agung. Emailnya agung2024@gmail.com, ya kan? Kemudian Agung, passwordnya agung2024. Tadi Agung daftar di tanggal 16 Maret 2024 jam 17:07. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan registrasi, nah di sini akan masuk ke dalam database ini. Nah, ini database-nya kan, yang sebelumnya 6, kalau kita reload ditambah Agung. Nah, ini dia Agung. Orang yang ke-7. Masuklah dia ke dalam tabel ya, tabel dalam database. Nah, itu dia. Nah, kemudian dari aplikasi ini kita juga bisa login. Kita juga bisa login. Jadi aplikasi yang saya bangun itu isinya itu ada sistem registrasi dan login dan menampilkan data pada database. Nah, jadi teman-teman, untuk aplikasi yang tadi, yang ini, data yang ditampilkan ini ya itu diambil, data yang ada di sini diambil dari database UGI. Nah, itu dia. Dari database UGI, nama tabel datanya ini dia. data_system_registrasi_login. Nah, itu dia. Jadi ketika seseorang registrasi di sini, dia input nama, email, password, register, maka data tersebut akan disimpan ke dalam database UGI. Tabel datanya di nama tabel tabelnya data sistem registrasi login. Nah, di sini dia. Contoh sekali lagi, ini kan orangnya ada 7. Kita mau register lagi 1 orang lagi biar jadi 8. Misalkan namanya Suci. Emailnya misalkan suci1@gmail.com. Passwordnya suci_new. Nah, kita register. Nah, halo Suci, data Anda sudah kami simpan. Nah, artinya datanya itu sudah tersimpan ke dalam database ini. Database UGI, nama tabel datanya data sistem register login. Nah, coba kita refresh, maka Sucinya muncul di nomor 8. Nah, itu dia, sudah ada kan? Nah, kemudian dari data tabel ini, dari database ini ya, nama data tabelnya data sistem register login akan ditampilkan di sini. Nah, ditampilkan di sini. Nah, akan muncul nih si Suci. Nah, ini dia si Sucinya kan? Tuh dia. Passwordnya Suci New kan? Itu dia. Nah, tapi teman-teman,
kalau misalkan email yang sudah, kalau teman-teman daftar, misalkan baru, misalkan Intan, namun emailnya itu sudah ada sebelumnya, sudah terdaftar di dalam database, maka dia akan memunculkan pesan error atau ditolak, nggak bisa direkam. Misalkan nih, namanya Intan, tapi email yang kita masukkan andi@gmail.com. Kan sudah ada di database kan? Passwordnya 123. Sewaktu mau register, dia bilang, nah email yang Anda input sudah terdaftar. Nah, itu dia. Jadi di sini, di aplikasi yang saya kembangkan ini, seandainya emailnya sudah ada atau sudah terdaftar dalam database, maka dia datanya tidak bisa direkam seperti itu. Nah, kemudian kita bisa login nih. Misalkan kita sudah register, kita bisa login. Loginnya itu hanya kita menggunakan emailnya aja. Tapi kalau emailnya belum terdaftar nggak bisa. Misalkan nih kita masukin email wakwow@gmail.com, kan belum terdaftar nih di sini. Coba kita login. Anda belum terdaftar dalam database kami. Nah, itu dia. Kecuali kalau kita menggunakan email yang sudah terdaftar dalam database ini. Misalkan kita gunakan emailnya andi@gmail.com. Nah, kita login nih. Nah, bisa, silakan masuk. Maka akan masuk ke dalam halaman login. Seperti itu dia. Nah, sekarang, inilah kegunaan dari aplikasinya. Aplikasi ini saya buat mengenai sistem register, menampilkan ini sistem register ya. Kemudian data yang kita input, kita klik register akan tercatat ke dalam database UGI ya, ini dia kan. Kemudian ditampilkan ke dalam browser data pada database-nya. Kemudian kita bisa login, seperti itu dia. Nah, teman-teman, untuk kode programnya, teman-teman akan saya kasih linknya itu di bagian deskripsi nanti. Nah, sebenarnya yang tadi itu ya, misalkan kode programnya bisa download di sini. Oke. Jadi teman-teman bisa masuk ke Figshare dulu ya. Untuk mendownload kode programnya, Figshare ya. Oke, di Figshare teman-teman bisa ketik nama saya aja, Prana Ugi. Oke, ini. Nah, kemudian kita coba bahannya itu yang mana? Bahannya itu yang ini. Visualisasi data dengan JavaScript, ini dia. Oke, ini bahannya, kita klik. Oke. Kemudian kita download dulu bahannya ya, kita download. Lagi harus download. Nah, ini dia lagi download ya. On progress downloadnya. Jadi bahannya itu dalam PDF dulu. Nah, ini dia. Nah, nih. Jadi aplikasi yang tadi itu yang udah saya buat itu yang ini. Yang kelima. Nah, ini dia. Aplikasi web kelima. Sistem register menampilkan data pada database dan login. Nah, ini link kodenya, teman-teman bisa download, tinggal di copy aja ya. Tinggal di download di sini. Nah, ini kan. Oke, kita download. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, untuk kode aplikasi ini teman-teman download yang di aplikasi website kelima. Sebenarnya bisa di-download semua aja, download semua ya. Sudah download semua. Nanti untuk kasus ini tuh dia yang kelima. Jadi dia yang ini. Nah, setelah di-download kan seperti ini dia, nih dia. Jadi aplikasi sistem register tadi itu yang kelima dia. Nah, baru teman-teman bisa jalankan. Tapi sebelumnya teman-teman harus sudah bisa membuat tabel data, di suatu database. Nah, ya, suatu database di sini di PHP MyAdmin, itu dia. Jadi kalau enggak ya nggak bisa, seperti itu dia. Dan ini kan dijalankan menggunakan nih SAMP. Jadi teman-teman harus download dan install SAM dulu. Jadi teman-teman harus download SAM dulu. Nah, ini kan download SAM, ini kan diinstal. Nih, diinstal kan. Nah, kemudian baru teman-teman jalankan ini Apache sama MySQL-nya. Nah, itu kan udah jalan. Baru teman-teman jangan lupa membangun
database dulu, membangun database-nya dulu. Nah, ini kode untuk membangun tabel database-nya. Jadi di sini nama database-nya UGI ya, nama database-nya UGI. Kemudian ini nama tabel datanya data sistem register online. Nah, ini dibuat seperti ini. Itu perintahnya ada di sini. Perintahnya di MySQL ini. Nah, ini dia. Ya, tinggal di copy, tinggal dibuat tabelnya seperti itu dia. Kemudian coba kita jalankan nih. Jadi saya langsung jalankan yang indeksnya aja ya. Seandainya ini saya close yang ini. Jadi dia localhost ya. Localhost ini dia aplikasi website kelima. Website ke5.php. Ya, kenapa kelima? Kan memang dia aplikasinya ini dia kelima dia. Ya. Ini kan dia aplikasi website kelima, baru dia baca index.php. Nah, ini kan kita eksekusi. Nah, inilah dia seperti ini dia. Ya. Ini ngejalankannya di localhost. Nah, untuk yang di modul tadi, di modul ini, teman-teman bisa juga menggunakan aplikasinya versi online-nya. Ini dia. Tinggal di copy, pindahkan di sini yang versi online. Nah, kalau di versi online, sengaja saya membuat pengaturan nama, email, sama passwordnya nggak kelihatan. Alias saya hanya memberi menutupinya dengan karakter bintang. Nah, itu dia. Ini yang versi online ya. Yang tadi itu kan versi lokal. Kalau kita mau daftar baru misalkan Andi Pranata. Emailnya misalkan andipranata@gmail.com. Ini yang kemudian passwordnya 123. Kita register. Nah, berhasil kan? Nanti akan muncul nih Andi Pranata, reload. Nah, yang mana tuh Andi Pranata tadi? Yang ini mungkin ya, yang ketiga ini. Nah, ini dia. Nah, kan jamnya kan kelihatan 17:17 jam sekarang. Seperti itu dia. Jadi yang ini versi online-nya ya, versi online-nya. Yang ini tadi versi lokalnya. Seperti itu dia. Nah, jadi teman-teman tinggal download kodenya tadi. Download kodenya bisa dari bahan ini. Nah, dari bahan ini teman-teman tadi downloadnya di Figshare ya. Di Figshare ya, di bagian Pranaugi tadi. Kemudian download. Nanti akan saya kasih deskripsi linknya. Seperti itu dia. Jadi yang dijalankan sekali lagi yang aplikasi website kelima ini dia. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.